warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sarah dari Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Sastra. Saat ini, dengan semakin berkembangnya dan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang berhubungan dengan kebutuhan fashion, maka kami berinisiatif untuk membuka suatu usaha distro yang up to date dan mengerti akan kebutuhan masyarakat. Nama saya Kinantia Flahanisa. 2. Konsep bisnis atau ide usaha. Jenis usaha distro yang akan kami jalani berupa kaos sablon dan sepatu. Konsep bisnis yang ditawarkan dari kaos sablon adalah dengan mengambil bahan dari supplier tekstil dalam negeri, kemudian memasukkan ke konveksi pakaian jadi. Sedangkan konsep bisnis usaha sepatu kami adalah dengan menjadi reseller, yaitu menjual kembali sebuah produk yang berasal dari supplier. Saya Liardianti. Target pasar untuk produk kedua ini adalah masyarakat umum, baik yang menengah ke bawah maupun menengah ke atas, karena harga yang ditawarkan relatif terjangkau dan dapat memberikan pelayanan kepada siapapun. Ditambah lagi anak muda atau ABG yang saat ini sedang terpengaruh oleh fashion ter-up to date. Mereka adalah para pengguna baju distro yang memiliki ciri khas tersendiri. Pangsa pasar produk ini adalah para pengusaha jasa sablon yang menerima orderan sablon kaos dan para pengusaha sepatu. Nama saya Diza Aulia Haryanto. Permodalan. Untuk modal baju, biaya peralatannya sebesar 100.000. Untuk biaya bahan baku berupa kaos polos untuk 2 lusin sebesar 300.000, kaos sablon 2 lusin 480.000, dan packaging 4 lusin 15.000. Untuk modal keseluruhan, total biaya permodalan untuk baju sebesar 1.720.000. Untuk biaya permodalan sepatu, biaya bahan jadi sepatu A 3 pasang 180.000, sepatu B 3 pasang 350.000, dan biaya lain seperti biaya reseller sebesar 50.000 dan biaya pemasaran 100.000. Untuk total modal keseluruhan sepatu sebesar 1.760.000. Nama saya Elia Eva Rahayu. Untuk menentukan laba, kita menentukan harga jual terlebih dahulu. Untuk harga jual kaos polos 35.000, kaos sablon 60.000. Lalu mendapatkan laba 660.000. Untuk sepatu kita menjual 270.000 dan 420.000. Lalu mendapatkan laba 330.000 selama 1 bulan. Analisis SWOT. Analisis SWOT kedua produk usaha kami yang pertama ada keunggulan, memberikan jaminan kaos dan sepatu yang trendy dan fashionable tentunya, harga terjangkau dan terjamin mutunya. Yang kedua ada kelemahan. Dalam bisnis kaos sablon dan sepatu ini, order yang kami terima harus dalam jumlah yang banyak. Jika sedikit, tidak dapat mencapai target omset penjualan dalam menutupi biaya operasional kami. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Masyarakat dapat berbelanja kaos sablon dan sepatu dengan desain yang berbeda dan unik tentunya. Peluang yang kami dapat sangat besar, seperti dari instansi pemerintah maupun swasta, organisasi kepemudaan dan partai politik, dalam membuat kaos seragam dan para pelajar atau masyarakat yang membutuhkan sepatu. Karena alas kaki tersebut merupakan kebutuhan utama manusia, di mana manusia membutuhkan sepatu untuk beraktivitas sehari-hari, seperti untuk kegiatan olahraga, jalan-jalan, rekreasi, berpergian, hingga pergi ke kantor. Kebutuhan akan sepatu bagi manusia sebagai nomor 1 layaknya makanan. Yang keempat adalah ancaman. Banyaknya pesaing baru yang ingin mendirikan bisnis ini dengan harga yang lebih murah dan membuat pesaing semakin ketat. Nama saya Yumida Farasati dari Program Studi Sastra Indonesia Universitas Nasional. Kami memilih produk tersebut karena terinspirasi dari Pak Swadi. Beliau merupakan narasumber materi pada minggu lalu. Yang beliau jelaskan adalah jatuh bangunnya membangun usaha sablon, dan beliau bangkit dalam masa sulitnya. Serta terinspirasi dari Pak Tirto Utomo, beliau merupakan pemilik
perusahaan aqua terbesar di Indonesia. Beliau membangun usaha tersebut dari nol, serta pernah diremehkan oleh orang lain, tapi beliau tidak mendengarkannya, serta sukses hingga sekarang. Saya Nurbaiti, saya di sini akan memberi sedikit penutup. Sehubung yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, yang dimulai dari latar belakang tokoh ini, target pasar, ide usaha, konsep bisnis, modal, laba, serta tokoh inspirasinya. Jadi, tokoh kita ini memiliki ide usaha distro yang up to date dan mengerti akan kebutuhan masyarakat. Pada tokoh kita ini juga sudah dipertimbangkan dan diperhitungkan baik secara target, modal, serta labanya. Di tokoh kita ini juga sangat terinspirasi oleh para wirausahaan, yaitu seperti Pak Sohadi, Tirto Utomo. Walaupun ide usaha kita ini berbeda dengan ide usaha mereka, tetapi yang kita ambil di sini adalah ide serta perjuangannya. Semoga ide usaha kita juga akan bisa seperti mereka. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, ini dia contoh dari kaos yang sudah disablon dengan gambar Mickey Mouse dan juga beberapa sepatu untuk kegiatan sehari-hari seperti olahraga. Dan ini adalah beberapa contoh fashion yang up to date di kalangan anak remaja sekarang.